Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Gesti Meriani. Saya adalah guru di SMA Negeri 1 Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi. Saya mengampu mata pelajaran ekonomi kelas 10. Untuk kali ini, saya akan menjelaskan tentang pasar, yang di dalamnya ada subpokok bahasan tentang pengertian pasar, syarat terjadinya pasar, golongan penjual, dan golongan pembeli. Oke, yang pertama yaitu tentang pengertian pasar. Pasar adalah bagian dari berbagai struktur, instansi, mekanisme, interaksi sosial, dan prasarana menjual barang, jasa, dan tenaga kerja untuk orang dengan imbalan uang. Barang dan jasa yang dijual menggunakan alat pembayaran yang sah seperti uang. Jadi pasar pada intinya adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli. Fungsi pasar itu tempat di mana proses penjualan yang baik terjadi bagi produsen maupun konsumen. Dengan pasar, produsen dapat memasarkan dan menjual produk mereka, dan konsumen dapat memperoleh kebutuhan mereka dari barang di pasar. Yang ketiga tentang syarat terjadinya pasar. Syarat terjadinya pasar yang pertama yaitu adanya penjual dan pembeli. Jadi di pasar itu harus ada penjual dan pembeli. Yang kedua adanya barang dan jasa yang diperjualbelikan. Yang ketiga adanya media atau tempat untuk interaksi penjual dan pembeli. Kalau sekarang media atau tempat untuk interaksi penjual dan pembeli itu tidak harus bertemu. Sekarang sudah banyak sekali media online untuk interaksi penjual dan pembeli. Yang keempat, adanya interaksi antara penjual dan pembeli. Di sini atau disebut dengan transaksi jual beli. Di pasar tadi ada syaratnya yaitu adanya penjual dan pembeli. Nah, sekarang golongan penjual dan pembeli itu ada beberapa. Yang pertama, golongan penjual. Golongan penjual yang pertama yaitu penjual marginal. Yang kedua, penjual supermarginal. Yang ketiga, penjual submarginal. Penjual marginal. Penjual jenis ini memiliki harga pokok barang setara dengan harga pasar. Mereka akan mendapatkan keuntungan dari pergeseran harga jangka pendek jika terjadi kenaikan harga. Yang kedua, penjual supermarginal. Penjual supermarginal merupakan jenis penjual yang memiliki harga pokok di bawah harga pasar. Penjual jenis ini memiliki kelebihan berupa kesanggupan dalam menjual barang di bawah harga pasar. Kondisi tersebut menjadikan penjual kelompok ini mendapatkan keuntungan melalui premi produsen. Yang ketiga, penjual submarginal. Jenis penjual ini memiliki harga pokok di atas harga pasar, sehingga mereka tidak dapat menjual barang. Mereka akan memperoleh keuntungan jika harga pasar meningkat. Selanjutnya adalah golongan pembeli. Golongan pembeli juga ada 3. Yang pertama ada pembeli marginal. Jenis pembeli ini memiliki daya beli setara dengan harga pasar. Pembeli marginal merupakan jenis pembeli potensial bagi para penjual. Yang kedua, pembeli supermarginal. Pembeli ini memiliki daya beli di atas harga pasar. Umumnya, mereka memiliki kesediaan untuk membayar harga barang yang ada di pasar. Pembeli supermarginal juga bersedia menerima premi konsumen. Pembeli jenis ini biasanya akan mendapatkan surplus lebih besar dibandingkan pembeli yang lain. Sama halnya dengan pembeli marginal, pembeli supermarginal tergolong ke dalam jenis pembeli potensial. Yang ketiga, pembeli submarginal. Pembeli submarginal merupakan jenis pembeli dengan daya beli di bawah harga pasar.
Pembeli jenis ini tidak bisa membeli barang karena daya beli yang rendah. Selain itu, pembeli jenis ini tergolong ke dalam pembeli absolut, sebab mereka menginginkan barang tetapi tidak disertai dengan kemampuan membayar. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang sub pokok pasar. Jadi di dalamnya tadi sudah dijelaskan tentang pengertian pasar, syarat terjadinya pasar, serta golongan penjual dan golongan pembeli. Terima kasih, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.